Shalom warga kerajaan, welcome to the Kingdom Celebration GBR Rock Manado. Kabar sukacita dan kemenangan besar yang dijanjikan Allah sesuai firman-Nya pasti menjadi bagian dari setiap kita yang senantiasa hidup oleh kasih karunia Tuhan yang heran dan ajaib. Kiranya tayangan yang kami bagikan melalui media online GBR Rock Manado dapat menguatkan dan memberkati kita sekalian. Let's spread the word of God and His greatest love for us. Share this video to your friends and relatives and let's be blessed and restored together through this worship. Jangan lupa untuk like, share, and subscribe to our channel GBR Rock Manado serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari GBR Rock Manado. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku
Shalom warga kerajaan, apa kabar pagi hari ini? Kita bersuka cita, amin. Puji Tuhan, dengarkanlah firman Tuhan. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kesetiaannya tuh tetap turun-temurun. Amin. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami datang kembali kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur sebab Engkau baik dalam hidup kami. Walaupun dalam keterbatasan ruang dan waktu Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini kami anak-anak-Mu, kami mau memuji dan menyembah Engkau pagi hari ini. Haleluya, amin, yes. Kejaplah dan lihatlah, kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu.
syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, oh, selamanya. Sekali lagi katakan, selamanya. Haleluya. Haleluya, sorak-sorak bagi Allah kita yang besar. Yes. Amin. Mari angkat suaramu jemaat Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Yes. Haleluya. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, yes, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang melawan kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Angkatlah suaramu, angkatlah suaramu. Amin. Puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu,
sempurna, janjimu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Kalau jalan kebenaran, dalam kasih-Mu Tuhan, ada kehidupan. Penolong yang setia, penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan, tiada terhitung pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan, tiada terhitung kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan dalam hidupku. Oh Yesus Tuhan, Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Oh, Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan. Penolong yang setia di dalam kesesakan, bagaikan langit yang membentang. Terima kasih Tuhan.
ucap syukur Yesus, sebab Engkau baik, sebab Engkau baik Yesus. Haleluya, haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus. Segala pujian, segala hormat, syukur bagimu Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pujian kami Tuhan. Sebab Engkau yang layak. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Segala pujian bagimu Tuhan, segala pujian bagimu Yesus Tuhan. You are my one, you are my God. Yes Lord. And I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love, the one I love. Yes Lord. No one could ever take your place. You are my one, you are my one. You are my God. And I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. You are my Lord, you are my Lord. Yes, you are my God. And I lay down my life for you. You are my Lord, the one I love. No one could ever take your place. You are my Lord, you are my Lord. You are my God. And I lay down my life for you. You are my Lord, yes Lord, the one I love. No one could ever take your place. Shalom warga kerajaan, dalam tema tentang communication. Maka saya dan istri sempat memberikan tips bagaimana membangun komunikasi dengan keluarga. Itu beres ketika komunikasi dengan Tuhan juga beres. Dan firman Allah mengajarkan kita, saya berbicara pada awal bulan ini, yaitu dari kitab Habakuk. Kitab Habakuk ini menarik sekali. Pertama, arti nama dari Habakuk adalah embrace. You stay at home, embrace your wife often. Karena sudah terbukti, kalau kita sering berpelukan saja, maka hormon-hormon positif akan muncul, sukacita, serotonin, dan sebagainya. Maka yang itu menimbulkan imunisasi. The joy of the Lord is our strength. Nah, dalam kitab Habakuk ini ada 4 pasal. Yang pasal pertama isinya komplain. Dia komplain dengan keadaan. Waktu itu dia berada pada Raja Yehuda terakhir, Yoyakim. Bagaimana dia melihat
violence. Dia melihat ketidakadilan. Dia lihat bahwa hukum tidak ada kekuatannya. Dia melihat bagaimana orang itu merubah ketetapan Tuhan. LGBT malah dipuji-puji. Dan dia berkata, kenapa ini semua terjadi? Saudara, yang Fatsal kedua, maka dia diberitahu Tuhan tentang vision, apa yang akan terjadi. Tetapi yang ketiga adalah doa dari Habakuk. Yang keempat, hebat. Pujian daripada Habakuk. Bagaimana dia memuji Tuhan, jadi ada 4 bagian ya. Bukan pasal keempat, tetapi bagian terakhir. Saudara pasti kenal itu. Meskipun sekalipun pohon ara tidak berbunga, hasil daripada pohon anggur tidak berbuah, dan sebagainya. Tetapi aku bersorak-sorak dalam Tuhan Allahku. Karena itu sebetulnya kita tidak usah melewati Fatsal pertama dan kedua. Langsung aja ketiga dan keempat. Karena Tuhan panggil kita jadi God praisers, God worshipper, bukan murmuring. Kenapa bangsa Israel bergeletakan di padang belantara? Why? Karena murmuring. Karena itu hari-hari ini banyak orang justru jualan jamu. Tapi lupa jamu itu jaga mulut. Kenapa terjadi perceraian? Saya melihat bagaimana di Jepang ada satu fenomena namanya Corona Recon. Apa itu? Ya, divorce because of Corona. Karena tinggal di rumah, kan gaya hidup orang Jepang itu yang penting tuh office buat orang laki, bisnisnya. Dan malam pun mereka malu kalau pulang dibilang malas. Jadi mereka pergi ke bar, minum, pulang ketemu istrinya mungkin setengah jam mabuk dia tidur. Tetapi kita sebagai umat Tuhan, it's time to build, it's time to praise the Lord. Karena itu jangan jadi warrior, jadi warrior. Warrior itu pahlawan, warrior orang yang selalu khawatir. Apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa mengubah keadaan? Tentu tidak, bukan? Karena itu skip yang Fatsal pertama, langsung saja Fatsal 3. Lewat doa Tuhan akan menerangkan kepada kita. Ketika ada kingdom connection, maka kita akan hidup ini penuh dengan sukacita, penuh dengan sorak-sorai. Kata Habakuk, I will rejoice in the Lord, my strength. God bless you. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Berjumpa kembali kita dalam ibadah hari ini. Dan saya percaya ibadah kita ini memberkati kita, menginspirasi kita, membawa kita kepada kehendak Allah dan meleadership kita. Dan doa saya Roh Kudus yang dicurahkan oleh Tuhan membuat kita mengerti akan firman ini dan kita hidupi, menggenapi rencana Allah dalam hidup kita. Dan hari ini saya bicara tema kita tentang communication atau komunikasi. Bicara komunikasi itu diambil dari 2 Timotius 2, surat 2 Timotius 2, ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan bacakan bagi kita semua tentang ayat ini. Dan sebelum saya baca ayat ini, firman Tuhan ini, saya ajak kita untuk berdoa bersama Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu dalam ibadah raya kami, dalam perkumpulan kami, di hadirat-Mu, even melalui live streaming Tuhan. Tapi tidak membatasi Tuhan, bahwa Allah kami adalah Allah yang bisa menjawab semua tantangan dalam live streaming sekalipun, dalam perkumpulan raya sekalipun. Kami percaya Allah dalam Maha Kuasa, Allah berdaulat, Allah berotoritas penuh, sebab Engkau penguasa tunggal. Terima kasih diberkati kami melalui firman-Mu, dan kami percaya Tuhan Yesus kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami diberkati oleh Tuhan, kami diinspirasi oleh Tuhan melalui firman-Mu ini. Sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri dan kami percaya juga mengubah hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dimuliakanlah nama-Mu melalui firman yang disampaikan pada kami. Dan firman ini adalah Engkau sendiri. Terima kasih
kami menerima dengan segenap hati kami, dengan segenap akal pikiran kami Tuhan Yesus. Dan biarlah semuanya ini membawa kebaikan dan menyatakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, diberkati semua umat-Mu yang mendengar firman Tuhan ini. Hamba lepaskan berkat di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Baik kami yang dalam ruangan ini, yang di rumah-rumah, ataupun di luar negeri, dimanapun umat-Mu berada yang mendengar atau menonton atau mengikuti ibadah live streaming ini. Diberkati mereka dengan firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, saya ajak kita baca bersama dalam 2 Timotius pasal 2 ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, atau mulai dari ayat yang pertama. Ayat yang pertama berkata begini. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Ayat yang kelima, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Saya tambah satu ayat ini, ayat yang ke-6 berkata begini. Seorang petani yang bekerja keras haruslah ia pertama menikmati hasil usahanya. Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan, ini adalah surat Paulus kepada yang diutusnya atau murid atau anak rohani yang diutus, yaitu Timotius. Dan surat ini berbunyi seperti yang tadi saya bacakan. Khususnya ayat yang kedua. Kita perhatikan ayat yang kedua. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Saya langsung masuk poinnya, nanti saya jelaskan. Yang pertama, bahwa kita membangun generasi sampai generasi keempat. Kalau saudara di rumah, bahwa orang tua saudara, lalu saudara dan anak saudara mengucap syukur atau puji Tuhan kalau saudara sudah punya mantu, saudara menantikan cucu. Atau kalau nanti ada di antara saudara atau ada di antara oma opa atau bapak ibu yang sudah punya mantu, punya cucu, saudaraku, dan ada cicit, wah itu bahagia, generasi keempat. Dan kita mempersiapkan sampai generasi keempat. Nah saudara, ada beberapa kriteria memang untuk kita mempercayai orang, untuk kita membawa mereka yang seperti yang saya khotbahkan beberapa bulan yang lalu, menerima tongkat estafet atau the next leader. Di mana seperti yang para pemimpin kita katakan regeneration. Regeneration, dan untuk diaplikasikannya banyak hal yang harus kita kerjakannya dalam pelayanan kita, dalam program-program pelayanan kita, baik itu pemuritan, leadership dan sebagainya. Dan perlu Bapak Ibu tahu bahwa kita fokusnya mungkin selama ini kita mengalihkannya untuk mereka dimuridkan. Untuk mereka diajar mengerti, itu dibawa ke gereja. Saya beritahu saudara, saya beritahu Bapak Ibu, pemuritan yang benar mestinya itu adalah dimulai dari rumah. Di mana anak-anak kita, di mana mantu atau cucu kita melihat kehidupan yang sesungguhnya, itulah pemuritan yang sesungguhnya. Dan bahwa yang diajarkan di rock itu adalah bukan teori, tapi kehidupan yang diperlihatkan, kehidupan yang dipertontonkan. Sesuatu yang dapat diingat, sesuatu yang dapat direnungkan atau diwariskan, itu adalah ketika dia melihat role model atau dia melihat contoh. Doa saya dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang dicurahkan, kita adalah menjadi role model, kita adalah menjadi contoh. Dan ketika anak kita melihat kehidupan yang nyata, melihat surat yang terbuka yang mereka baca dari kehidupan kita, dari pergaulan kita, dari etika kita, dari cara kerja kita, dari cara memutuskan sesuatu, mengkomunikasikan sesuatu kepada anggota keluarga, mereka lihat dan saudara,
mereka akan menceritakan nanti, bahkan mereka akan meneladaninya. Itulah sebuah pengajaran yang sungguhnya otentik, yang asli. Dan saya mau kasih saudara, Paulus mengajarkan, memberitahu kepada Timotius. Dan dia berkata seperti ini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai. Yaitu yang cakap juga mengajar orang lain. Kalau mereka, saudaraku, melihat contoh, pasti mereka bersaksi. Toh kalau mereka juga tidak melihat sebuah contoh atau kenyataan hidup, the real life, mereka juga pasti menceritakan. Jadi ada dua hal yang mereka ceritakan. Menceritakan apa yang baik, tapi juga bisa menceritakan apa yang tidak baik. Karena itu, untuk mereka menceritakan yang baik, menyaksikan yang terbaik, doa saya, kita menghidupi apa yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan. Dan kekuatan kuasa Roh Kudus. Ayat yang pertama tadi katakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Percayalah kasih karunia di dalam Yesus Kristus memampukan kita. Sehingga kita menjadi the role model. Sehingga kita menjadi contoh. Baik dalam perkataan, dalam pergaulan, cara kerja kita. Saudaraku, lalu komunikasi kita antara suami istri, orang tua dan anak, saudaraku, atau mantu dan mertua dan sebagainya. Mereka nanti akan menceritakan bagaimana kalau kita mempresentasikan, memperlihatkan contoh, role model, maka mereka menceritakan. Dan tahukah kita itu menjadi inspirasi bagi mereka untuk kehidupan mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ada langkah-langkah yang perlu kita mengerti di sini berkaitan dengan komunikasi. Sampai generasi keempat kita membangun. Yang pertama di sini ayat yang kedua. Ayat yang kedua di situ dikatakan, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, tadi saya katakan, yang pertama kita membangun sampai generasi keempat. Untuk membangun sampai generasi keempat, inilah metode-metodenya. Ini hal-hal yang perlu kita perhatikan. Kita lihat di sini. Pertama, yang dapat dipercaya. Bagaimana supaya orang bisa dapat dipercaya? Supaya orang dapat dipercaya, saudaraku, kita lihat kehidupan. Kita lihat karakternya. Kita juga perhatikan bagaimana pola pikirnya. Bagaimana gaya hidupnya. Apakah seperti yang kita wariskan? Apakah seperti yang kita pertontonkan kepada dia? Apakah seperti yang kita perlihatkan kepada dia? Dari kehidupan kita yang nyata. Jangan berharap orang nanti akan terinspirasi, orang nanti akan diajar ketika mereka sekolah. Tahukah kita pendidikan yang paling dasar itu adalah di rumah. Bukan di sekolah, bukan di gereja. Tapi hal-hal yang mendasar, prinsip-prinsip dasar untuk dia memperoleh sesuatu sebagai bekal masa depannya. Baik dalam keluarganya nanti, dalam kehidupan antara dia dan istrinya, antara anak kita dan anaknya nanti atau cucu kita. Dan keturunan di masa yang akan datang. Tentunya saudaraku, dia dapat melihat contoh. Karena itu Paulus berkata begini, jadilah kuat oleh kasih karunia. Tidak ada satupun manusia yang mampu tanpa kasih karunia. Karena itu penting bagi kita untuk bersyukur bahwa kita ada dalam kasih karunia. Dan Paulus berkata, oleh kasih karunia itu kita dimampukan. Oleh kasih karunia itu kita bisa. Kamu bisa, saya bisa, kamu bisa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Karena itu kita lakukan hal ini. Tahap yang pertama di sini dikatakan, orang yang dapat dipercaya. Berapa waktu yang lalu saya sampaikan, saudara, situ dikatakan untuk orang tua memberi kepercayaan. Maka kita generasi atau putra atau putri atau keturunan mereka membangun kepercayaan. Demikian juga dalam dunia bisnis, demikian juga dalam dunia pemerintahan, demikian juga dalam dunia administrasi, kepemimpinan, saudaraku. Dia melihat kriteria ini adalah sebagai hal yang mendasar.
orang yang dapat dipercaya. Bagaimana ciri orang yang dapat dipercaya? Saudara, orang yang dapat dipercaya itu dia tidak menceritakan hal-hal yang itu hanya dikomunikasikan di dalam rumah atau di keluarga. Hal-hal yang prinsip. Tapi dia membangunnya melalui kehidupan. Karena itu Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan. Apakah kita menjadi orang yang dipercaya oleh Tuhan dalam hal keuangan, dalam hal posisi kita sekarang ini, dalam hal bisnis, dalam hal pekerjaan? Sebab percayalah, orang yang dapat dipercaya akan dipercaya lebih. Tapi kalau orang yang tidak dapat dipercaya, saudara, tidak akan dipercaya apa-apa. Ini firman Tuhan. Kiranya Bapak Ibu di rumah atau Bapak Ibu yang di luar negeri, dimanapun saudara menonton atau ikut ibadah online ini saudara. Doa saya dari Manado, dari mimbar ini, saudara menjadi orang yang dapat dipercaya. Membangun kepercayaan itu tidak cepat balik tangan, itu perlu proses. Mungkin saudara punya pengalaman di kantor, mungkin saudara punya pengalaman di rumah, mungkin saudara punya pengalaman kerja, atau punya pengalaman dengan atasan saudara atau pimpinan saudara, atau juga mungkin punya pengalaman dengan orang tua saudara. Saya melayani beberapa anak muda, berapa waktu yang lalu saudaraku, sekitar bulan Februari. Ketika saya pulang ke kota saya, yaitu di kota Ruteng, Labuan Bajo sana, Flores Barat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ketemu dengan beberapa anak muda, itu juga keluarga. Lalu mereka bertanya kepada saya waktu itu, Kak Jo, kami lihat Kak Jo itu sekarang ini menjadi seseorang. Apa rahasianya? Rahasianya saudaraku, saya jawab kepada mereka. Kalau kamu mau tahu rahasia cuma satu. Saya ada dalam Kristus Yesus dan oleh kasih karunia-Nya saya dipercaya sesuatu. Lalu bagaimana caranya? Mereka bertanya. Bagaimana caranya? Saya berkata caranya simple banget. Kita menyerahkan diri dan percayakan hidup kita kepadanya. Dan saudara puji Tuhan. Dan beberapa kali mereka bertanya dan pada akhirnya beberapa anak muda, memang itu mereka adalah keluarga mama saya. Mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Saya ucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Tapi tentunya tidak sampai hanya dipercaya. Saudaraku, untuk dapat kita dipercaya, harus perlu membangun sesuatu. Apa yang kita perlu bangun? Attitude kita. Attitude kita itu perlu dibangun, saudaraku. Perlu dibentuk. Orang akan melihat, orang yang dapat percaya itu saudaraku. Karena kita sudah punya attitude. Punya etika dalam berbicara. Etika dalam menyampaikan pendapat. Etika dalam menyatakan sesuatu, saudaraku. Atau dalam hal bekerja. Atau dalam hal apa saja saudaraku. Kita perlu etika. Saya banyak jumpai kalau ada orang yang tidak beretika, saudara, orang akan membicarakannya nanti. Orang akan mencibirnya. Bahkan banyak akan menjadi buah bibir banyak orang. Karena itu saudaraku, untuk orang dapat dipercaya, saudara kita punya attitude. Mari kita bangun attitude kita. Nah, ketika orang nanti melihat kita orang beretitude, itulah salah satu poin. Saudaraku, untuk orang dapat dipercaya. Untuk orang dapat dipercaya yang kedua, saudaraku, itu tidak secepat balik tangan juga. Untuk orang yang dapat dipercaya, itu butuh waktu diuji. Butuh waktu diuji. Karena saudaraku, untuk mempercayai sesuatu kepada seseorang, itu saudaraku tidak gampang. Yang pertama dia lihat attitude. Yang kedua dia melihat karakter kita. Bagaimana mereka memperhatikan karakter kita? Memperhatikan karakter kita adalah saudaraku dari kehidupan hari-hari kita. Dari kehidupan manifestasi kehidupan kita, pergaulan kita, percakapan kita, saudaraku,
dan pembawaan diri kita. Pada saat berkomunikasi, pada saat ada di tempat umum, pada saat ada di pertemuan, pada saat ada di ibadah, pada saat ada di rumah, pada saat ada di tempat makan, di meja makan, atau mungkin sebagainya. Saudara, dari apa yang kita memperlihatkan, itu adalah bagian daripada karakter kita. Itu adalah bagian daripada attitude kita. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang berikutnya, bagaimana untuk menjadi seorang yang dapat dipercaya? Firman Allah dengan jelas berkata, saudaraku, orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang yang takut akan Tuhan, percayalah akan dapat dipercaya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertanyaan saya dalam poin yang pertama, apakah saudara menjadi orang yang dapat percaya? Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, doa saya dari mimbar ini, baik saudara yang ada di rumah, baik saudara yang ada dalam ruangan ini, ataupun saudara yang ada di luar negeri, yang mengikuti ibadah live streaming ini. Doa saya, Tuhan menemukan saya dan saudara menjadi orang yang dapat dipercaya. Karena itu Paulus berkata begini, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Dengan kata lain, Timotius diutus karena dia dapat dipercayai. Dari mana Paulus melihat Timotius yang dapat dia percayai untuk diutus, saudaraku, ke Efesus atau ke Asia Kecil. Karena dia, saudaraku, dia membangun kepercayaan itu dari apa yang dipercayakan oleh Paulus. Saya percaya Paulus akan melihat seperti Tuhan melihat kepada Timotius. Dan Paulus melihat kehidupan Timotius sebagai anak rohaninya, sebagai salah satu muridnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dia membangun kehidupannya, di mana dia melihat juga Paulus, keteladanan Paulus yang Paulus perlihatkan kepada Timotius. Kehidupan Paulus waktu di penjara, kehidupan Paulus waktu menghadapi aniaya, kehidupan Paulus waktu mengalami penolakan, kehidupan Paulus waktu dia dipertentangkan oleh banyak orang. Saudaraku, maka Paulus berkata begini, jadi kuatlah, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar, apa yang telah engkau lihat daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Jadi bagaimana supaya kita menjadi orang yang dapat dipercaya? Saudaraku, tadi saya sudah sampaikan kepada saudara. Bangun attitude kita, bangun karakter kita. Biarlah karakter kita terbentuk, juga pola pikir kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat di sini Paulus berkata, ikutilah teladanku. Seperti yang kau lihat, seperti yang kau dengar daripadaku. Seperti yang telah aku ajarkan kepadamu. Ajarkan itu juga kepada orang lain. Dengan kata lain, biarlah kita memperlihatkan kehidupan, dan kehidupan yang diperlihatkan, kehidupan yang dipertontonkan nanti akan diwarisi oleh anak kita, akan diwarisi oleh keturunan kita sampai generasi keempat dalam kepemimpinan kita. Dan mereka akan menceritakan, mereka akan menyaksikan, mereka akan meneladaninya. Saudaraku, mereka akan mengajarkannya juga kepada keturunan mereka nanti, dan kepada keturunan mereka sampai keturunan masa yang akan datang. Karena itu tanggung jawab kita hari ini. Mari kita memperlihatkan yang kita hidupi, yang dari Tuhan yang kita hidupi. Dan biar itu menjadi suratan yang terbuka, yang tidak dapat tersembunyi. Dan karena itu saudaraku, kekuatan yang dari dalam, karya Roh Kudus yang dari dalam. Saudaraku, dari hukum-hukum Allah yang telah dimeteraikan dalam hati kita, yang oleh kasih karunia kita bisa menghidupinya. Itu menjadi warisan, itu menjadi legacy saudaraku. Dan percayalah, orang-orang yang melegasikan rencana Tuhan, orang-orang yang melegasikan kehidupan Tuhan, keturunannya menjadi orang hebat, keturunannya menjadi orang-orang ternama. Prestasi mereka jauh melebihi kita, bahkan jauh melebihi angka teman seangkatannya. Dan juga saudaraku, keberhasilan mereka 2 kali lipat dari yang kita alami sekarang.
Bapak Ibu yang sekasih dalam Tuhan. Yang pertama, orang yang dapat dipercaya. Lalu yang berikutnya, yang kedua. Yang kedua bicara tentang komunikasi ini, saudaraku. Kita lihat di situ orang yang dapat diajar. Bapak Gembala senior kita, para penatua kita, Pak Frankie, saudaraku, Pak Agus almarhum, Ibu Christine Here, saudaraku juga Ibu Kristi, dan juga kakak pembina saya, Bapak Pendeta Roni Daud Simeon, mengajarkan sesuatu. Saya melihat keteladanan dari hidupnya, hidup keluarganya, komunikasinya dengan keluarga, komunikasinya dengan anak. Saya melihat teladan, saya melihat contoh. Saya juga melihat contoh yang hebat dari orang tua rohani saya di Bali, saudaraku. Wah, luar biasa. Tidak henti-hentinya saya mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kehidupan yang menjadi contoh itulah yang saya teladani hari ini. Memang tidak sempurna, saudaraku. Tapi kalau aku dapat mengejarnya, setidaknya ada niat, ada kemauan, ada dorongan, ada keputusan untuk meneladani, untuk menghidupi dari apa yang mereka hidupi. So, saya melihat contoh, saudaraku. Dan karena itu, saudaraku, untuk kita dapat dipercaya, saudara yang sekasih dalam Tuhan, orang yang punya teachable spirit, roh yang mau diajar. Tidak gampang memang. Kita lah membawa budaya kita masing-masing. Kayak saya putra Indonesia Timur, Flores, saudaraku. Waduh, saudaraku. Kebanyakan orang kenal orang Flores itu keras kepala, pemabuk, saudaraku, tukang pukul, saudaraku, tukang tagih, dan sebagainya, tukang rusuh, saudaraku. Karena mereka mungkin lihat contoh segelintir orang yang seperti yang mereka ceritakan. Tapi saya mau beritahu kepada saudara, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia. Tidak ada satupun manusia yang baik, tidak ada satupun manusia yang menjadi contoh, kalau bukan karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu kata kuncinya adalah jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Tuhan. Maka Paulus memberitahu kepada Timotius, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Demikian juga mungkin dalam bisnis, mungkin dalam pekerjaan, dalam keluarga. Saya berdoa dari mimbar ini, saudaraku, melalui ibadah ini, jadilah kuat oleh kasih karunia. Doa saya, tidak ada satupun yang tidak bisa dirubah oleh Tuhan. Baik itu saudara, kesehatanmu saudaraku, ekonomimu saudaraku, anak-anakmu saudaraku, pergumulanmu. Percayalah oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan, dia bisa rubah. Tidak ada satu yang mustahil bagi Allah. Karena itu jangan menyerah, jadilah kuat. Be strong. Karena tadi dikatakan seperti seorang olahragawan yang dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan yang telah disepakati, yang telah ditentukan. Oh, saudara mungkin sudah berkata, saya capek, saya putus asa, saya kecewa, saya kepahitan, saya mundur. Saya beritahu kepada saudara, kasih karunia Tuhan memampukan kita. Kasih karunia Tuhan menguatkan kita. Oleh kasih karunia Tuhan, Tuhan bisa membangun saudara kembali menjadi lebih baik dari keadaanmu sekarang. Oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan dan kuasa Roh Kudus yang bekerja di antara kita, kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, kita bisa mampu bangkit kecuali saudara tidak mau. Kecuali saudara berkata, sudah saya tidak mau. Nah, itu terserah pada keputusan saudara. Tapi selagi berkata saudara punya niat, saudara punya kemauan, ambillah keputusan. Dan Alkitab berkata, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pertama mari kita membangun kepercayaan. Untuk membangun kepercayaan itu tidak gampang. Kita perlihatkan attitude kita. Kita perlihatkan saudaraku, kehidupan sebagai orang yang dapat dipercaya. Saya ingat pada saat saya ada di Kota Malang. Kak Roni atau Bapak Pendeta Roni Daud, saudaraku, selalu menekankan hal ini. Jadilah orang yang dapat dipercaya, Jonathan. Saya berkata, siap Kak. Demikian juga bapak-bapak rohani kita, para penatua kita mengajarkan. Jadilah orang yang dapat dipercaya.
Jadilah orang yang dapat dipercaya. Jadilah orang yang dapat dipercaya. Doa saya keturunan saudara dapat dipercaya. Doa saya saudara dapat dipercaya oleh Tuhan. Kalau orang yang dapat dipercaya, apa yang ada padanya ditambahkan oleh Tuhan. Sebaliknya orang yang dapat dipercaya, apa yang ada padanya diambil, diberikan kepada orang lain. Kalau orang yang dapat dipercaya akan diperluas daerah pengaruhnya oleh Tuhan. Sebaliknya orang yang tidak dapat dipercaya akan dipersempit saudaraku. Saudara yang kasih dalam Tuhan, orang yang dapat dipercaya, saya percaya akan menerima reward, akan menerima upah dari Tuhan. Karena itu doa saya sekali lagi, saudara menjadi orang yang dapat dipercaya. Kedua, saya sampaikan di sini orang yang untuk menjadi saudaraku, saya percaya kita punya roh yang mau diajar. Mungkin saudara lagi bergumul untuk anak saudara, putra atau putri saudara. Atau mungkin saudara bergumul untuk mertua saudara. Atau juga mertua bergumul untuk mantunya, saya tidak tahu. Tapi firman Tuhan datang kepada kita hari ini, mari kita ucap syukur. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Untuk kita dipercaya berikutnya di sini katakan punya roh yang dapat diajar. A teachable spirit. Roh yang mau dapat diajar. Saya satu kali, saudaraku dipanggil oleh gembala senior saya. Gembala saudara kita, bapak kita. Saudara Pak Timotius Arifin. Dia berkata carilah orang yang dapat diajar. Kalau orang yang tidak mau diajar, jangan diajak kerjasama. Nanti dia akan membangkang, bahkan dia akan memberontak. Saya ingat perkataan itu. Perkataan yang sama juga saudaraku diulangi ketika saya ada di Kota Malang. Dalam pembinaan Bapak Pendeta Roni Daud yang saya panggil Kak Roni. Untuk dapat dipercaya, roh yang mau diajar. Demikian juga memang pertama ketika saya lahir baru di rumah di Bali, di Gunung Kidul saudaraku. Bagaimana orang tua Roni saya, Bapak Pendeta Elusai Franky Utana dengan Ibu Memen saudaraku. Mereka menekankan sekali tentang hal ini. Untuk punya roh yang mau diajar. Kalau ada orang yang punya roh yang mau diajar, saudara tahu itu yang disebut dengan congkak atau sombong. Saudara, mungkin kita bergumul untuk keluarga kita, untuk punya hal seperti yang dikatakan firman Tuhan ini. Bagaimana supaya anak saya untuk mau diajar, untuk mau dinasehati, untuk mau ditegur. Sekali lagi saya ingatkan saudara, memang kita diberi kuasa bukan untuk merubah orang lain, untuk merubah manusia. Sebab yang bisa merubah manusia adalah pencipta manusia itu sendiri. Tapi Alkitab dengan jelas berkata, kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dengan pertolongan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam dan melalui kita. Roh itu bisa merubah anak saudara. Roh itu bisa merubah keluarga saudara. Roh itu bisa merubah pegawai saudara. Roh itu bisa merubah teman saudara. Roh itu bisa merubah pasangan hidup saudara. Bahkan roh itu bisa merubah pimpinan saudara. Di dalam kasih karunia. Saya beritahu, jangan mundur, jangan kecewa, jangan putus asa. Sebab Alkitab berkata, Paulus berbicara kepada Timotius, jadilah kuat oleh kasih karunia. Artinya gini saudaraku, saat kita putus asa, ada kasih karunia yang memampukan. Saat kita mau mundur, ada kasih karunia yang membuat kita maju lagi. Selagi ada kasih karunia, ada harapan. Selagi ada kasih karunia, ada mujizat. Selagi ada kasih karunia, saudaraku, ada jalan yang terbuka. Selagi ada kasih karunia, saudaraku, percayalah tangan Tuhan yang terlalu ajaib sanggup memulihkan keadaan. Sanggup mengubah keadaan. Dan karena itu bersukacitalah, jadilah kuat di dalam kasih karunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang komunikasi, itu adalah sesuatu yang kita sampaikan. Entah itu visi kita, entah itu saudaraku ide, entah itu visi misi kita, saudaraku, atau sesuatu yang kita mau capai secara bersama. Tentunya kita berjalan tidak sendiri, tapi berjalan dengan tim. Seperti yang kita dengar dari Bapak Gembala senior kita, sekarang bukan waktunya Superman, tapi super team.
Bagaimana membangun super tim ini saudaraku? Itu tadi saudaraku, orang yang dapat dipercaya. Percayalah kepada sesuatu, kepada orang yang dapat dipercaya. Bagaimana membangun untuk kita dapat dipercaya? Tadi sudah saya sampaikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, attitude kita, karakter kita, pola pikir kita. Saudara, jangan mempercayakan sesuatu kepada orang yang hanya melihat kekurangan. Dan saudaraku, pemimpin-pemimpin kita, bapak-bapak rohani kita, para pembina kita, kakak-kakak rohani kita, penatua-penatua kita, saudaraku pernah mengajarkan kepada saya dan saya beritahu juga kepada saudara, jangan membangun tim dengan orang yang hanya melihat kegagalan. Dan orang yang hanya melihat kegagalan, itulah manusia hopeless. Manusia yang tidak punya pengharapan. Dan ketika ada spirit yang tidak punya pengharapan, itu tertular saudaraku. Aduh saudaraku, tahu saudara ketika 2 pengintai diutus. Diutus saudaraku, mereka lihat, mereka pergi ke Kanaan itu dan saudaraku, ada yang melihat dan membawa laporan. Wah, di sana itu keturunan enak-enak, raksasa. Saudaraku, tapi Yosua, Kaleb mengatakan, justru kita akan makan mereka. Justru kita akan telan mereka. Kita akan makan mereka. Kenapa saudaraku? Itu membungkam spirit yang hanya melihat tantangan. Tapi orang yang dapat dipercaya, dia melihat jauh ke depan saudaraku. Orang yang rohnya mau diajar, dia melihat jauh ke depan. Kenapa? Karena ada kasih karunia. Selagi ada kasih karunia, masih ada harapan. Selagi ada kasih karunia, ada mujizat. Selagi ada kasih karunia, pasti ada terobosan. Selagi ada kasih karunia, keberhasilan itu sudah dekat. Selagi ada kasih karunia, mujizat kesehatanmu pasti dipulihkan. Selagi ada kasih karunia, ada harapan untuk mimpi-mimpi kita menjadi satu kenyataan. Bersukacitalah karena ada kasih karunia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita lihat lagi berikutnya. A teachable spirit. Seorang yang dapat dipercaya itu adalah orang-orang yang punya roh yang mau diajar. Kita melihat roh yang mau diajar. Kalau dalam bahasa Jawa kuno itu manut saudaraku. Apa itu manut ya? Manut itu ngikuti. Saya tidak tahu ya bahasa Menadonya manut itu roh mau diajar itu apa ya saudara. Lalu saudaraku orang yang roh yang mau diajar. Itu teachable spirit. Ciri orang yang roh mau diajar saudaraku ini dia. Dia mengikuti teladan kita. Kedua saudaraku, orang yang roh mau diajar. Dia tidak terlalu banyak protes. Dia tidak terlalu komplain. Justru dia mengikuti. Kenapa? Dia melihat keteladanan. Dan Paulus tadi berkata, ikutilah teladanku. Bahkan di situ dicontoh sebagai seorang prajurit. Ikutlah menderita. Sebagai seorang petani. Sebagai seorang prajurit, ikutlah berjuang, ikutlah menderita. Yang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupan. Jangan membangun tim dengan orang yang cuma memikirkan perutnya. Tapi lah cari orang yang mau bersepakat, yang mau maju bersama. Sekalipun itu menderita, sekalipun itu dalam pergumulan. Tapi dia berkata, let's go. Mari kita maju, mari kita pergi. Mari kita capai bersama. Itulah orang-orang prajurit yang perlu saudara bawa. Jangan membawa orang-orang pecundang. Apa orang-orang pecundang ini? Yang meremehkan. Yang melemahkan. Dan selalu berkata, wah enggak bisa. Wah ya tidak mungkin. Selagi ada kasih karunia, mungkin saudaraku. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Contoh yang berikutnya dikatakan di sini. Seperti seorang petani. Saudaraku, seperti seorang petani yang bekerja keras. Haruslah ia pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Dalam segala hal. Orang yang rohnya mau diajar. Orang yang rohnya, saudaraku, mau dituntun. Orang yang rohnya mau dibangun. Orang yang rohnya, saudaraku, mau ditegur. Mau dinasehati. Dan mereka berkata, silakan. Percayalah orang-orang semacam itu. Itu adalah tim yang baik. Saudara,
ketika saya masih SMA di Kota Bima sana, sekolah di pesantren. Saudara, di situ ada seleksi yang sangat ketat untuk menjadi seseorang siswa di situ. Ada yang disebut dengan obspek itu saudaraku. Dan itu kejam saudaraku. Dan ketika juga masuk sekolah teologi di Surabaya, sekolah di Surabaya, ada obspek saudaraku. Ya tidak seperti yang sekolah kampus yang lain saudara sampai baku bunuh saudara, tentu tidak. Tapi di sini membentuk karakter, menggembleng saudaraku. Wah itu ada orang yang nangis tidak kuat. Ada orang diperlakukan dan akhirnya dipermasalahkan. Saya tidak pernah diperlakukan seperti ini oleh orang tua saya, oleh opa saya. Jawaban panitia waktu itu, ya lupa pulangkan saja ke opamu, pulang aja ke rumahmu, ke orang tuamu. Saudaraku, nah akhirnya berkata, iya ya, sini kan bukan di rumah saya lagi dibentuk ospek. Saudara, orang yang roh mau diajar, orang yang manut, orang yang tunduk, orang yang taat. Karena itu doa saya, seluruh jemaat, Bapak Ibu yang lagi ikut beribadah bersama saya, ataupun saudara yang ada di luar negeri, punyailah roh yang mau diajar. Sebab Tuhan itu juga memperhatikan orang-orang yang rohnya mau diajar. Tapi kalau ada orang-orang yang tidak mau diajar saudaraku, itu adalah orang sombong, orang congkak. Orang yang sok tahu. Saudaraku, bahkan ada orang, belum kita ngomong, oh ya saya udah tahu Pak. Justru orang yang berkata demikian, justru dia tidak tahu apa-apa saudaraku. Karena itu orang yang dapat dipercaya, orang yang roh mau diajar. Saudara yang sekasih dalam Tuhan, karena itu untuk bicara tentang membangun generasi, sampai generasi keempat dalam kepemimpinan kita. Kriteria-kriteria seperti yang Paulus ajarkan kepada Timotius. Dikatakan saudaraku, perhatikan apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Tuhan tidak cari orang yang tahu segala sesuatu. Tapi Tuhan mencari orang yang saudaraku berkata, aku minta hikmat, aku minta pengertian, aku minta rohmu untuk memberitahu aku apa yang menjadi kehendakmu. Dan ketika ada orang yang berkata seperti itu, Tuhan memberitahu jalan hidupnya. Tuhan memberitahu masa depannya. Tuhan memberitahu langkah-langkahnya. Sebab Tuhan kita bukan Tuhan yang tuli, sehingga dia tidak mendengar teriakan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang buta, sehingga dia tidak melihat, saudaraku, apa yang kita perbuat yang ada dalam rencananya. Tapi Allah kita adalah Allah yang memperhatikan. Dan dengan jelas saya berulang kali berkata, saudaraku, Paulus berkata, jadilah kuat, hai anakku, oleh kasih karunia dalam Yesus Kristus Tuhan. Sekali lagi saya beritahu, selagi ada kasih karunia, ada pengharapan. Selagi ada kasih karunia, masih ada kasih karunia, ada mujizat. Selagi ada kasih karunia, ada pertolongan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang terakhir, di sini dikatakan, perhatikan apa yang kukatakan, Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala hal. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati. Yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Itulah yang kuberitakan dalam Injil. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita. Malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Ini menarik sekali saudaraku. Karena itu sabarlah menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah. Supaya mereka juga dapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Saya ingat lagu lama saudaraku. Kalau saudara mendengar berita ini, firman Tuhan ini. Saya ingat satu lagu lama. Lagu lama itu waktu saya ada di Surabaya dan itu viral zaman itu saudara. Biarlah rohmu menyala-nyala dan sebagainya. Saudara, saya lagi dalam pergumulan juga kalau mau tidur saudaraku. Kadangkala ingat pergumulan itu saya bangun keluar dari tempat tidur. Saya nyanyi saudaraku. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ketika saya bergumul untuk finance, saya ingat para penatua saya, bapak-bapak rohani saya, kakak-kakak rohani saya. Mereka mengajarkan Tuhan adalah sumber kita yang tidak terbatas. Tuhan adalah oasis kita, mata air yang tidak pernah berhenti mengalir. Tuhan adalah sumber segala sesuatu. Percayalah berharap kepada Tuhan yang segenap hati. Dan niscaya saudaraku, apa yang kita
gumulkan Tuhan buka jalan. Demikian juga Allah yang sama membuka jalan bagi pergumulan saudara. Membuka jalan bagi apa yang sedang saudara mimpikan. Membuka jalan bagi rencana saudara, bagi planning saudara. Membuka rencana, membuka jalan bagi usaha saudara. Membuka jalan bagi kesehatan saudara, bagi sekolah anak saudara, cucu saudara dan sebagainya. Selagi ada kasih karunia, saya ingatkan saudara, masih ada harapan. Selagi ada kasih karunia, ada mujizat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, karena itu sabarlah menanggung segala sesuatu. Bagi semua orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan Kristus Yesus dalam kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Saya bangga dengan ayat ini. Kalau kita tidak setia, saudaraku, Dia tetap setia. Sebab Dia bukan manusia, tapi Dia Allah, tidak dapat menyangkal dirinya. Tapi jangan dengan alasan ayat ini saudara tidak setia. Jangan saudaraku. Selagi masih ada kasih karunia, ada harapan, ada mujizat, ada jalan keluar. Saudara, saya ajak saudara untuk naikkan satu pujian saudaraku. Nyanyi harapan saudaraku bagi kita. Karena itu biarlah firman Tuhan ini memberkati saudara. Biarlah firman Tuhan ini mendatangkan mujizat bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan ini membuka jalan. Tuhan buka jalan bagi kita semua. Biarlah firman Tuhan ini melihat kita jauh ke depan. Hal-hal yang kita rancangkan sekarang kita bisa capai saudaraku. Hal-hal yang kita plankan sekarang akan kita capai selagi ada kasih karunia. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan oleh kekuatan kuasa kasih karunia, dengan kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam kita, kita mampu saudaraku. Haleluya. Nanti saya berdoa bagi saudara pada saat kita perjamuan kudus. Karena itu saudara, buka hati kita terhadap firman Allah ini dan Roh Kudus akan memampukan kita. Paulus tidak henti-hentinya mengharapkan dan mendoakan Timotius. Seperti tadi dikatakan, ikutlah teladanku dalam pergumulan, dalam penderitaan, dalam penolakankah, saudaraku, dalam menghadapi pengajar-pengajar palsu, dalam menghadapi tantangan apa saja, jadilah kuat oleh kasih karunia. Kiranya Tuhan menjamah saudara. Haleluya. Mari buka kedua tangan. Saya ajak saudara bangkit berdiri. Kita buka kedua tangan kita. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Allah kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan kami. Selagi ada kasih karunia daripada-Mu, ada harapan bagi kami. Selagi ada kasih karunia dari Tuhan, pasti ada mujizat ya Tuhan. Terima kasih akaradamotalabatasi. Kalau saudara belum ada dalam kasih karunia, serahkan dirimu hari ini supaya engkau dan saya ada dalam kasih karunia. Ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Sebab tidak ada nama lain yang diberikan Tuhan di bawah kolong langit ini untuk manusia dapat selamat kecuali dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Karena itu mungkin saudara belum percaya Yesus atau percaya saudaraku beribadah kepada Tuhan tapi tidak sungguh-sungguh. Hari ini biarlah Roh Kudus menjamah saudara. Penyakitmu disembuhkan, anakmu dipulihkan. Hati bapak-bapak kembali kepada anak, hati anak-anak kembali kepada bapak. Biarlah pulih hubungan suami istri. Biarlah pulih hubungan orang tua dan anak. Biarlah engkau pulih hubunganmu dengan atasan atau pimpinanmu, saudaraku. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima
kasih setiamu di dalam hidupku. Setiap janjimu ya Tuhan, angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Oh, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Yang aku percaya, nyanyikan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidup. Nyanyikan terima kasih. Oh, terima kasih. Haleluya. Buat kasih setiamu. Oh Tuhan, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, buat kasih setiamu Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ya dapat syakara morala dana badana badala badana badala badana badana. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur. Ya dabora la dana masena morena bakanda syana murala dana dana. Lima morena mo. Haleluya. Makone batas syane badora la dana lama. Pulilah umatmu, sembuhlah umatmu. Haleluya.
Mari kita mengikuti perjamuan kudus, saudara. Haleluya. Perjamuan kudus ini adalah persekutuan kita di tubuh dan darah Yesus. Karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, sebelum saya bawa saudara untuk bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus, persiapkan saudaraku dengan baik. Sebab ini adalah tubuh Yesus dan darah Yesus. Doa saya, saudara, melalui firman Tuhan ini Roh Allah bekerja. Kita tahu minggu kemarin kita beribadah hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus, yaitu firman Allah yang ditulis di dalam hati kita, dalam belut daging, yaitu hati kita. Dan Roh itu yang mengerjakan kehendak Allah dalam kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa melakukan kehendak Allah. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa menghidupi firman Tuhan. Karena itu jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam kuasa Tuhan, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang diutus sebagai penolong, sebagai penasehat, tapi juga yang mengerjakan pekerjaan Bapa dalam kita. Jadilah kuat oleh kasih karunia. Haleluya. Saya ajak kita angkat roti di tangan kanan kita. Oleh kasih karunia, oleh mujizat di dalam Yesus Kristus Tuhan, penyakitmu disembuhkan, ekonomimu dipulihkan, usahamu dipulihkan, anak-anakmu dipulihkan dan dirubah oleh Tuhan. Doamu didengar, keluargamu dirubah oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan dia menguatkan murid-muridnya. Dia berbicara kepada murid-muridnya supaya mereka tidak kecewa, supaya mereka tidak putus asa. Karena itu dia selalu menampakkan diri. Karena itu saudaraku, dia menguatkan mereka dan berbicara kepada mereka. Dan murid-murid terbukalah mata mereka bahwa Tuhan itu hidup. Karena Tuhan hidup ada mujizat. Karena Yesus bangkit, ada kuasa yang sedang bekerja dalam dirimu untuk memulihkan keadaanmu, memulihkan keluarga, memulihkan anakmu, memulihkan keturunan, memulihkan pekerjaan, memulihkan usahamu. Jangan lemah, jangan putus asa, jangan murung di kamar, jangan terus menangis. Ada kasih karunia, ada mujizat. Angkat roti. Sebelum malam dia diserahkan, di mana perjamuan, lalu dia mengangkat roti. Dia berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagimu. Lakukan ini setiap kali kamu melakukan menjadi peringatan akan daku. Dan kau di dalam aku di dalam kau. Jadi kuatlah. Bangkit kembali, lututmu yang goyah bangkit kembali. Percayakah kita, roti yang kita angkat di tangan kanan kita melebihi kepala kita adalah merupakan persekutuan kita dengan tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula sudah itu dia mengambil cawan. Dan dia berkata, inilah darah yang ditumpahkan bagi kamu sebagai tebusan dosa. Haleluya, sebagai tebusan bagi kutuk, sebagai tebusan sakit penyakit, sebagai tebusan kegagalan, kelaparan, apa saja. Bahkan pada saat-saat semacam ini pandemi COVID-19, ada darah Yesus yang menyembuhkan, yang memulihkan, yang mentahirkan kita. Percayakah kita? Saudaraku, bahwa cawan yang kita angkat di tangan kanan kita melebihi kepala kita, dan atasnya kita ucapkan syukur, adalah merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Tahirlah engkau, sembuhlah engkau, pulihlah engkau. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan. Mari kita ucap syukur kepada Tuhan. Mujizat datang, pemulihan datang,
Roh Kudus sedang bekerja di antara kita. Ya Tuhan. Suami mengasihi istrinya, istri mengasihi suaminya. Lebih-lebih dari hari kemarin. Orang tua mengasihi anaknya dan anak-anaknya mengasihi orang tuanya. Keluargamu dipulihkan. Kesehatanmu dipulihkan. Bisnismu dipulihkan. Ekonomimu dipulihkan. Terima kasih. Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak. Hati anak-anak kembali kepada bapaknya. Amin. Maka bumi diberkati. Yes, Lord. Ya Tuhan, Terima kasih. Raja kami, Allah kami, tidak ada yang mustahil. Amin. Mujizat terjadi Tuhan. Tiada basyaka ada bola labada damara. Kami tidak menangis lagi. Kami tidak putus asa lagi Tuhan. Kami tidak menyerah lagi. Kami tidak mundur. Sebab ada kasih karunia. Ada pengharapan. Yesus bangkit. Roh Kudus dicurahkan. Dan ada di dalam kami. Itulah harapan kami. Sikira da borala na ya dalam barira mana Terima kasih buat kasih setiamu, penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh Lord. Haleluya. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Oh, terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Di dalam hidup. Oh, buat kasih setiamu Bapa. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Mari beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mujizat sudah datang, pemulihan datang, karya Allah terjadi di tengah-tengah kita. Angkat kedua tanganmu, pulanglah dengan damai sejahtera, dan bawalah berkat Tuhan di dalam rumahmu, melalui hidupmu. Banyak orang diberkati. Tuhan memberkati engkau dan saya. Tuhan memberkati engkau di rumah. Tuhan memberkati engkau di ladang. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati tempat adonanmu. Tuhan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Tuhan memberkati keturunanmu. Tuhan mengembalikan tahun-tahun yang hilang dari pekerjaanmu. Tahun-tahun yang hilang dari bisnismu.
Sebab Tuhan tidak dapat menyangkal dirinya. Dia adalah Allah yang menepati janji. Dan semua apa yang keluar dari mulutnya pasti terlaksana sesuai kehendaknya. Haleluya. Biarlah melalui hidupmu, keluargamu dipulihkan, saudara-saudaramu diselamatkan, satu orang diselamatkan, sisi rumahmu selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah engkau dan saya dengan berkat dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari hari ini sampai datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan memberkati saudara.